Balai Pemasyarakatan atau disingkat BAPAS adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang melaksanakan tugas dan fungsi penelitian kemasyarakatan, pembimbingan, pengawasan dan pendampingan terhadap klien pemasyarakatan serta melaksanakan sidang tim pengamat pemasyarakatan. Pembimbing kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan jabatan fungsional tertentu yang melaksanakan tugas dan fungsi dari BAPAS. Klien pemasyarakatan adalah seseorang yang berada dalam pelayanan, pembimbingan, dan pengawasan serta pendampingan pembimbing kemasyarakatan dalam sistem peradilan pidana. Tahanan dan narapidana yang mendapatkan pelayanan BAPAS, selanjutnya kami menyebutnya sebagai klien pemasyarakatan. Berikut adalah pembimbing kemasyarakatan BAPAS kelas 2 Garut. Asisten pembimbing kemasyarakatan yang terdiri dari asisten pembimbing kemasyarakatan terampil atau pelaksana 3 orang, asisten pembimbing kemasyarakatan mahir 4 orang. Sementara pembimbing kemasyarakatan terdiri dari pembimbing kemasyarakatan pertama 12 orang, pembimbing kemasyarakatan muda 6 orang, dan pembimbing kemasyarakatan madya 2 orang. Jenjang jabatan fungsional ini berdampak pada penanganan klien pemasyarakatan yang berdasarkan kategori tindak pidana, sehingga diharapkan para pembimbing kemasyarakatan dapat bekerja secara profesional sesuai dengan peran dalam jenjangnya masing-masing. Klien pemasyarakatan dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu dewasa dan anak. Hal ini dibedakan karena klien anak yang berusia di bawah 18 tahun memiliki ketentuan yang berbeda dengan klien yang berusia di atas 18 tahun. Lalu siapa saja yang mendapatkan pelayanan BAPAS? Penelitian kemasyarakatan dibuat berdasarkan permintaan resmi dari instansi terkait. Adapun beberapa jenis litmas yaitu litmas untuk program asimilasi atau cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat yang ditujukan kepada lapas atau rutan atau lapas khusus anak. Litmas untuk pelaksanaan diversi untuk tingkat kepolisian atau tingkat kejaksaan atau tingkat pengadilan negeri. Litmas untuk persidangan yang ditujukan kepada kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan negeri. Litmas untuk kebutuhan lainnya, seperti untuk program perawatan di rutan, pembinaan di lapas, dan pembimbingan di BAPAS. Klien yang mendapatkan pembimbingan BAPAS adalah klien pemasyarakatan yang menjalani program cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, dan klien pemasyarakatan yang mendapatkan putusan atau penetapan kembali orang tua. Adapun jenis bimbingan yang diberikan adalah bimbingan kepribadian yang saat ini telah bekerja sama dengan Pondok Pesantren Al-Jauhari dan Pondok Pesantren Al-Idrisiyah, dan bimbingan kemandirian yang telah bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Kabupaten Garut dan Great Stable Peternakan Kuda di Pangandaran. Klien yang mendapatkan pengawasan adalah klien pemasyarakatan yang mendapatkan program asimilasi atau cuti bersyarat atau cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat, klien pemasyarakatan yang sedang menjalani latihan kerja, klien pemasyarakatan yang mendapatkan penetapan atau putusan kembali orang tua, dan klien pemasyarakatan yang mendapat penetapan atau putusan pembinaan dalam lembaga. Lembaga yang telah bekerja sama saat ini adalah LPKS Yanatu Sibian dan PSR ABH Cilengsi di Bogor. Klien pemasyarakatan yang mendapatkan pendampingan adalah klien anak saat proses diversi, klien anak saat pemeriksaan penyidikan, klien anak saat pelimpahan ke kejaksaan, dan klien anak saat menjalani proses persidangan. Cakupan wilayah kerja Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, dan Kabupaten Pangandaran yang memiliki pos BAPAS di Lapas Banjar. Dari sekilas tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan, dapat dilihat bahwa BAPAS memerlukan kerjasama yang baik dengan lembaga lainnya, seperti dengan para aparat penegak hukum, lembaga penanganan anak, penyedia pelatihan, lembaga pendidikan, penyuluh hukum, dan instansi lainnya. Khususnya dalam penanganan anak, karena anak merupakan cikal bakal penerus generasi bangsa. Maka dari itu, pemenjaraan adalah pilihan terakhir bagi anak. Karena menjalani proses hukum saja sudah mempengaruhi psikis dari sang anak, yang bermuara pada penetapan atau putusan, kembali orang tua, pembinaan di lembaga, atau lembaga pemasyarakatan khusus anak.
Sinergitas terkait anak yang optimal, yang secara berkesinambungan dan sesuai peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan masa depan anak, diharapkan dapat membuat anak kembali berfungsi dengan baik di keluarga dan masyarakat. Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut.